Kentang bukan sembarang kentang. Kentang dicuci di air tenang. Saya datang bukan sembarang datang. Saya datang untuk menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan lomba inovasi mengajar di Olimpiade PPKN 11 FKIP Universitas Riau. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan, kita lafazkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Putra Andreas Pratama. Saya merupakan peserta dalam lomba inovasi mengajar Olimpiade PPKN 11 FKIP Universitas Riau. Dalam hal ini, saya akan memaparkan atau mensimulasikan proses pembelajaran inovasi mengajar di materi PPKN yang merupakan judul kali ini adalah Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia yang merupakan materi di kelas 10 bab 1 sekolah menengah atas. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan media pembelajaran berbasis proyek. Dan dalam hal ini juga, saya tidak menggunakan murid sebagai objek pembelajaran saya. Materi yang saya dapat merupakan materi yang saya ambil dari buku terbitan Erlangga. Seorang guru, alangkah baiknya dalam memulai pembelajaran mengajak semua siswanya untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, seorang guru akan melakukan absensi terkait kehadiran dari siswa dan siswinya agar mengetahui jumlah siswa dan siswi yang hadir pada hari itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sebuah produk dari desentralisasi atau pemerintah pusat itu sendiri tentang dana jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Yang mana ini merupakan isu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang mana dana jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun merupakan sebuah produk dari sentralisasi yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 yang dana JHT dapat dicairkan sebulan setelah pengunduran diri. Setelah itu, saya berharap di materi ini siswa dan siswi saya dapat mengalami sebuah perubahan atau mendapatkan sebuah pembelajaran dengan tujuan yang pertama, saya berharap peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Yang kedua, saya berharap peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, saya berharap peserta didik dapat menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya meminta siswa-siswi membentuk sebuah kelompok yang dalam hal ini di kelas yang saya jadikan contoh terdiri dari 36 siswa. Saya akan membentuk 6 kelompok yang terdiri dari 6 siswa itu sendiri. Selanjutnya, saya meminta siswa saya untuk dapat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pada materi di awal, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan atau perbandingan antara pemerintah dan juga pemerintahan. Pertama, pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintah negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai dan tujuan negara itu sendiri. Di dalam sebuah pemerintah, terdapat sebuah organisasi yang memiliki sebuah fungsi untuk membuat sebuah kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai pemerintahan. Pemerintahan adalah
proses, atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merujuk pada lembaga negara dan sedangkan pemerintahan merupakan cara untuk mencapai suatu negara itu sendiri. Dapat kita lihat pemerintahan yang ada di Indonesia. Ternyata pemerintahan yang di Indonesia itu dibagi menjadi dua klasifikasi atau dua bidang. Yang pertama disebut dengan pemerintah pusat, yang kedua disebut dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat atau yang sering dikenal dengan sentralisasi, pemerintah daerah atau yang sering dikenal dengan desentralisasi. Sentralisasi atau pemerintah pusat, semua kebijakan, semua wewenang, administrasi dan politik terpusat pada pemerintahan itu sendiri atau di ibu kota negara yang dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Sedangkan pemerintah daerah atau desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan terkait dengan administrasi, politik, dan juga ekonomi dan sebagainya kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan sumber daya alam yang ada di daerah tertentu. Ini merupakan pelopor terdirinya atau timbulnya sebuah otonomi daerah. Lalu, apa itu yang disebut dengan kekuasaan negara? Lalu apa saja itu negara, kekuasaan di dalam sebuah negara? Kekuasaan negara merupakan sebuah klasifikasi atau pembagian kerja terkait dengan bidang-bidangnya tertentu. Sekarang kita lihat pembagian kekuasaan di sebuah negara. Ternyata kekuasaan di negara itu dipelopori oleh dua tokoh politik terkenal dunia. Yang pertama, John Locke. Dia mengklasifikasikan kekuasaan negara itu menjadi tiga bagian. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan federatif. Tokoh politik kedua yang mengemukakan tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu. Dia juga mengklasifikasikan lembaga negara atau kekuasaan negara itu menjadi tiga bagian. Pertama, kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan dengan teori Montesquieu sering dikenal dengan teori trias politica. Keterangannya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Dalam hal ini, maksudnya adalah mengawasi jalannya undang-undang itu sendiri. Dan yang terakhir, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Lalu, bagaimana terkait dengan pembagian kekuasaan di Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia ternyata menggunakan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu atau trias politica itu sendiri, yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang. Di negara Indonesia dijalankan oleh DPR, MPR, DPD, dan juga DPRD. Sedangkan kekuasaan eksekutif yang menjalankan atau melaksanakan undang-undang di Indonesia dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengawasi jalannya undang-undang. Di Indonesia dijalankan oleh MA, MK, KY, KPK, dan BPK. Sekarang, kita lihat mekanisme pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ternyata dibagi atas kedudukannya masing-masing. Di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Horizontal yaitu kedudukan antar sebuah negara, antar semua negara, antar satu dengan yang lain lembaga negara tersebut kedudukannya sama di muka umum. Sedangkan secara vertikal, pembagian kekuasaan itu berdasarkan tingkatan atau strata. Ada yang disebut dengan pemerintah pusat dan ada yang disebut dengan pemerintah daerah. Sekarang saya sudah memaparkan bagaimana terkait dengan
pembagian horizontal dan vertikal itu sendiri. Dapat kita lihat di pembagian horizontal terdapat ada lembaga BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY yang stratanya atau kedudukannya sama. Selanjutnya, secara vertikal dapat kita lihat ada pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pemerintah pusat sentralisasi dan juga pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi. Indonesia merupakan sebuah negara yang dikepalai oleh seorang presiden. Indonesia memiliki 34 provinsi yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara yang sangat besar, negara yang sangat luas. Dengan faktanya, negara Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan luas dan juga jumlah penduduk dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia kaya akan flora, fauna, adat, bahasa, tradisi, budaya, agama, bahkan kepercayaan itu sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang presiden tidak akan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan sendirinya. Seorang presiden menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh orang-orang yang berada di sampingnya. Lalu, siapakah orang-orang yang berada di samping presiden untuk membantu menjalankan roda pemerintahan itu? Seorang presiden menjalankan sebuah roda pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya dalam pemilihan umum. Selain itu, seorang presiden juga mempunyai menteri-menteri yang membidangi bagian tertentu untuk membantu urusan dari seorang presiden. Berikut saya tampilkan terkait dengan logo kementerian yang ada di Indonesia. Salah satu contoh dari kementerian yang ada di Indonesia yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya. Keberadaan kementerian di negara Republik Indonesia secara tegas diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kementerian juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta di dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian dari negara itu sendiri. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pertama, presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden. Yang ketiga, setiap menteri hanya membidangi satu bagian saja. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur berdasarkan undang-undang. Selain adanya kementerian yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia juga mempunyai sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga non-kementerian itu sendiri. Berikut adalah lambang-lambang ataupun logo dari LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Salah satu contoh yang sering kita dengar terkait dengan LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian adalah BMKG, Basarnas, BPOM, dan sebagainya. LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang membantu tugas-tugas presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK memiliki tanggung jawab kepada presiden dan juga melalui menteri terkait dengan tupoksi ataupun kerja dari masing-masing LPNK itu sendiri. Keberadaan LPNK ternyata diatur di dalam undang-undang ataupun keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja dari lembaga pemerintah non-kementerian itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, di setiap pemerintahan, tentunya mereka harus selalu menitik beratkan kepada pandangan hidup mereka terkait dengan Pancasila.
Mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia? Nah, tentunya nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan negara agar dapat mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat, tidak munculnya terjadi perlakuan yang sewenangan atau diskriminatif itu sendiri. Kita dapat melihat nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama, sila pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini menitik beratkan kepada hubungan antara warga negara dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menitik beratkan bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, warga negara satu dengan warga negara yang lain. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia, menitik beratkan bagaimana rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme terkait dengan rasa mereka cinta terkait dengan Indonesia itu sendiri. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menitik beratkan bagaimana bangsa Indonesia dapat menjalankan pemerintahannya dengan musyawarah mufakat dan juga asas gotong royong itu sendiri. Dan yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah kepada rakyatnya. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal, pada saat ini, pada simulasi inovasi mengajar, saya mengangkat sebuah isu yang sedang hangat-hangat diperbincangkan di tengah masyarakat terkait dengan dana jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat atau sentralisasi merupakan orang-orang yang menjalankan kebijakan di ibu kota negara untuk kebijakan rakyat yang ada di bawahnya. Ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh sentralisasi atau pemerintah pusat terkait dengan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang jaminan hari tuanya baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perlawanan dari Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 yang mana JHT ini bisa dicairkan setelah sebulan pengunduran diri. Saya akan melihatkan kepada siswa ataupun objek dari pembelajaran ini agar mereka lebih mengetahui terkait dengan produk yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat dengan menampilkan sebuah video. Berikut adalah bentuk dari penjelasan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Menggantikan Peraturan Menaker Nomor 19 Tahun 2005 di mana manfaat jaminan hari tua atau JHT bisa dicairkan setidaknya sebulan setelah mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara dalam pasal 2 peraturan baru, pemberian JHT bisa diberikan jika pekerja masuk ke dalam kategori masa usia pensiun, cacat tetap atau permanen atau meninggal dunia. Tertulis pula pada pasal 4 yang dimaksudkan memasuki masa pensiun adalah usia 56 tahun dan termasuk pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK, bahkan pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Aturan dari Menteri Ketenagakerjaan ini pun dianggap sadis oleh Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat. Menurut Jumhur, aturan ini menjadi tamparan baru bagi para pekerja setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dianggap menyengsarakan kaum pekerja. Belum lagi PP 36 tahun 2021 tentang kenaikan upah yang merupakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jumhur mempertanyakan bagaimana nasib para pekerja yang memutuskan tidak bekerja sebelum pensiun atau terkena PHK sebelum usia pensiun. Dengan Permenaker ini, hak buruh untuk mendapatkan hak upah yang dikumpulkan di BPJS menjadi tertunda.
Terkait aturan tersebut, Jumhur pun mempertanyakan kemana larinya uang dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Jumhur menduga bahwa pemerintah sedang tak sanggup memenuhi hak pekerja dalam pembayaran JHT ini. Karena itulah Jumhur menilai organisasi buruh menunjuk auditor independen untuk melakukan audit forensik terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah penjelasan terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Dapat disimak dengan baik. Ini merupakan sebuah produk dari pemerintah pusat atau sentralisasi terkait dengan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menjadi isu yang hangat yang berada di kalangan masyarakat terkait dengan pro dan kontra terkait kebijakan yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022. Setelah saya memperlihatkan video terkait dengan masalah yang saya angkat, selanjutnya saya akan melakukan sebuah pertanyaan, melontarkan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok yang merupakan pertanyaan mendasar terkait dengan video yang saya tampilkan. Saya telah menyediakan 4 pertanyaan mendasar yang akan saya berikan kepada tiap-tiap kelompok. Pertanyaan pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video yang telah saya tayangkan? Yang kedua, kenapa masyarakat protes atau tidak setuju dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022? Yang ketiga, siapa saja yang dirugikan terkait dengan peraturan tersebut? Dan pertanyaan mendasar terakhir adalah bagaimana solusi terkait dengan peraturan tersebut? Setelah saya memberikan pertanyaan mendasar agar anak-anak dapat memahami video terkait dengan masalah yang saya angkat. Selanjutnya, saya meminta setiap perwakilan kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait dengan mereka menyikapi dan juga mereka memahami terkait video yang telah saya paparkan. Selanjutnya, saya meminta siswa di tiap-tiap kelompok untuk mencari informasi lebih dalam ataupun informasi lebih lanjut terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 bersumber pada jurnal dan juga berita yang ada di internet dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya, siswa saya minta untuk membuat sebuah laporan observasi awal dan juga solusi terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 yang mana ini telah ditentukan waktunya bersama. Selanjutnya, saya sebagai guru akan melakukan monitoring ke tiap-tiap kelompok terkait dengan diskusi mereka mencari informasi untuk pembuatan laporan observasi awal. Selanjutnya, saya meminta siswa untuk membuat sebuah makalah yang terdiri dari latar belakang, isi, dan juga penutup dengan merupakan ini adalah hasil dari pembelajaran yang berbasis proyek seperti makalah-makalah seperti ini yang merupakan media pembelajaran yang hasilnya merupakan sebuah proyek yaitu sebuah makalah terkait dengan masalah yang saya angkat Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 yang merupakan sebuah produk dari pemerintah pusat atau sentralisasi. Selanjutnya, saya meminta siswa untuk mengumpulkan hasil observasi awal dan juga makalah terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 dan juga yang merupakan perbandingan terbalik dari Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022. Selanjutnya, saya meminta sedikit kesimpulan ataupun sedikit rangkuman terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 kepada tiap-tiap kelompok dengan perwakilan untuk dapat maju ke depan agar semua peserta didik ataupun semua kelompok dapat memahami dan juga dapat mendapatkan info dan juga berita baru ataupun informasi baru kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan bagaimana terkait dengan materi pada hari ini.
Lalu saya sebagai seorang guru, saya akan berterima kasih atas keadaan pada hari ini dengan mengajak semua siswa yang ada di kelas untuk berdoa sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur. Baik, pada materi hari ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang sangat penting dalam pembagian kekuasaan itu sendiri. Negara kita ternyata kekuasaan negaranya berdasarkan kepada teori trias politika, yang mana mereka memiliki hubungan atau kedudukan antara vertikal dan juga horizontal. Pada permasalahan hari ini yang saya angkat terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan pencairan dana jaminan hari tua yang merupakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang berbanding terbalik dari Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005, yang mana pencairan dana tersebut dapat dilakukan sebulan setelah pengunduran diri, merupakan hasil produk dari sentralisasi atau menteri yang terdapat di sebuah negara itu sendiri, yang mana ini merupakan sebuah kebijakan yang akan dijalankan untuk rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan di Lomba Inovasi Mengajar Olimpiade PPKN 11 FKIP Universitas Riau. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan selama saya menyampaikan inovasi mengajar yang saya bawakan pada hari ini, saya ucapkan mohon maaf. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di tebing tinggi. Selesai sudah pertemuan hari ini, di lain masa bersuah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.